Hai, nama gue Andre. Gue baca 45 buku dalam setahun. Dan ini rekomendasi gue buat kalian yang pengen mulai baca buku. Karena COVID pandemik tahun lalu, kita semua kan terjebak di rumah. Jadi, gue pengen coba pick up hobi baru. Hobi baca buku. So, gue pengen share ke kalian buku-buku apa aja sih yang gue anggap menarik yang gue baca dari pertengahan tahun lalu sampai pertengahan tahun sekarang. Sebelum kita mulai, gue pengen share dulu genre buku apa sih sebenarnya yang gue suka. Gue yakin kalau kalian cari rekomendasi buku-buku di YouTube, pasti keluarnya buku-buku self-help book. Gue sendiri nggak gitu suka sama buku self-help book, karena mau betapa banyak gue baca buku itu, gue tetap males. So, gue pengen ngasih rekomendasi ke kalian yang bukan buku-buku self-help book. Gue sendiri suka baca-baca buku fiksi dengan karakter yang unik dan setting yang menarik. Selain itu, gue juga suka baca buku non-fiksi yang ngebahas tentang topik-topik yang gak banyak orang tahu. Oke, karena intronya udah beres, gue bakal lanjut ke buku-buku yang bakal gue rekomen. Book review. Karena gue bangga jadi orang Indonesia, jadi buku-buku pertama yang pengen gue rekomen buat kalian adalah buku-buku tentang Indonesia. Buku pertama yang pengen gue share adalah buku dari penulis paling legendaris di Indonesia, Pramoedya Anantatur, yang judulnya Bumi Manusia. Jadi Bumi Manusia ini merupakan buku pertama dari 4 buku yang kalau digabung disebut dengan tetralogi Buru. Nanti gue bakal jelasin kenapa disebut dengan tetralogi Buru. Cerita buku ini sendiri terjadi pada saat Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Dan kita mengikuti karakter utama yang bernama Mingke. Mingke ini merupakan seorang raden, anak bupati, dan dia itu adalah orang-orang Indonesia pertama yang mendapatkan pendidikan SMA dari Belanda. Pada awalnya Mingke tuh sangat kagum dengan Belanda. Dia melihat betapa majunya ekonomi dan teknologi mereka. Salah satu contohnya ada di chapter kedua saat Mingke pertama kali melihat lokomotif uap. Dia bahkan membandingkan kemajuan teknologi Belanda sama dengan sihir-sihir yang dia dengar dari cerita wayang. Tetapi melalui pendidikannya, Mingke mulai mengerti betapa Indonesia diinjak-injak oleh Belanda. Dan betapa kemajuan di Belanda itu gara-gara mereka menjajah Indonesia. Jadi melalui pendidikannya, Mingke berusaha melawan balik dengan cara menulis pikiran-pikiran dia supaya bisa dicetak di koran-koran massal. Selain itu, buku ini juga ada cerita tentang cinta terlarang. Jadi Mingke ini jatuh cinta dengan wanita keturunan Eropa yang bernama Annelies. Buku Bumi Manusia ini pernah diadaptasi jadi sebuah film, judulnya juga Bumi Manusia, dan gue yakin ada di Netflix. On the side note, karena gue udah nonton filmnya duluan, setiap kali gue baca Mingke, gue selalu mikirin Iqbal. Nah, buat kalian yang sadar, cerita Mingke itu sangat mirip dengan cerita hidup Pramoedya Anantatur. Mereka berdua sama-sama menulis untuk melawan opresi. Pramoedya sendiri selalu memperjuangkan hak manusia melalui tulisannya dari zaman Belanda hingga zaman pemerintahan Indonesia, mau Orde Lama sampai Orde Baru. Oleh karena itu, dia selalu ditangkap, dipenjara, dan diasingkan. Dan salah satu contoh paling terkenalnya adalah saat dia ditangkap di Orde Baru dan diasingkan di Pulau Buru selama 10 tahun. Di Pulau Buru ini dia menulis 4 buku dan salah satunya adalah Bumi Manusia. Makanya 4 buku ini disebut dengan tetralogi Buru. Jadi buat kalian yang tertarik dengan sastra Indonesia dan sejarah Indonesia, gue rekomen banget sih buku ini, Bumi Manusia. Gue sendiri punya 4 bukunya, tapi gue baru baca 2 buku pertama, Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa. Selain itu, gue juga udah baca buku Pramoedya lain yang judulnya Bukan Pasar Malam. Bukan Pasar Malam ini menceritakan seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang setelah Indonesia merdeka menjadi seorang guru. Kita mengikuti dia pada akhir hidupnya dan kita melihat bagaimana sih pendapat dia tentang Indonesia yang sudah merdeka setelah dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Gue rekomen banget buat kalian yang pengen baca buku Pramoedya yang lebih pendek, bisa baca buku Bukan Pasar Malam karena buku ini cuma 100 halaman. Review. Oke, untuk buku selanjutnya, gue yakin kalian semua udah tahu tentang penulis ini dan juga judul bukunya. Karena kita semua udah belajar tentang buku ini di sejarah SMA. Nama bukunya adalah Max Havelaar dan penulisnya adalah Multatuli atau Edward Douwes Dekker. Buat kalian yang lupa dengan Multatuli, gue bakal kasih soal sejarah SMA biar kalian bisa refresh memori kalian. Edward Douwes Dekker pada tahun 1860 menulis buku yang judulnya Max Havelaar. Dalam buku tersebut, Edward Douwes Dekker menggunakan nama samaran Multatuli yang artinya A. Semangat rakyat kecil, B. Saya penulis buku Max Havelaar, C. Saya sangat menderita, D. Saya seorang Belanda. Dan jawabannya adalah
C. Saya sangat menderita. Rp50.000. Untuk tahu tentang buku ini, kita perlu tahu tentang hidupnya Edward Douwes Dekker atau Mutatuli. Mutatuli pernah jadi asisten residen di Rangkas Bitung. Dan di sana dia melihat betapa pemerintahan Belanda mengeksploitasi rakyat Indonesia. Mulai dari budaya kultur stelsel, pengambilan pajak yang luar biasa, dan juga kadang-kadang mereka minta orang Indonesia kerja tanpa dibayar. Bukan cuma orang Belanda saja, kadang-kadang orang-orang lokal yang jadi bagian pemerintahan Belanda juga memanfaatkan budaya ini untuk kepentingan pribadi mereka. Muak dengan ketidakadilan ini, Mutatuli memprotes kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Tapi tidak ada yang mendengarkan dia. Dan akhirnya dia memutuskan untuk mengundurkan diri dan menulis buku ini. Buku ini sendiri menceritakan pengalaman hidup Mutatuli saat dia menjadi asisten residen di Rangkas Bitung. Tapi dia hanya mengubah nama dia menjadi Max Havelaar. Pertama kali buku ini terbitkan, banyak banget orang-orang Belanda yang tergerak hatinya dan mereka menjadi simpatisan kepada orang Indonesia. Dan akhirnya mereka bersama memberikan tekanan kepada pemerintahan Belanda supaya pemerintahan Belanda dapat memperbaiki kondisi hidup di Indonesia. Dan lahirlah kebijakan politik etis. Banyak yang bilang bahwa buku ini adalah buku yang paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. On another side note, Pramudia Anantatur tuh sangat mengidolakan Mutatuli. Dia sangat sering mengutip Mutatuli dalam tulisan-tulisannya. Dan untuk mengakhiri rekomendasi buku ini, gue bakal kasih lihat kalian interview Pramudia Anantatur saat dia ditanya tentang Mutatuli. Enjoy! Menurut Pramudia, novel Max Havelaar pantas disebut sebagai buku yang membunuh kolonialisme. Seorang politikus tidak mengenal Mutatuli, praktis tidak mengenal humanitas secara modern. Dan politikus tidak mengenal Mutatuli bisa menjadi politikus kejam. Pertama, dia tidak kenal sejarah Indonesia. Dua, tidak mengenal humanisme secara modern. Book review. Buku selanjutnya adalah buku pertama yang gue baca dari awal sampai akhir, dan buku ini berjudul No Longer Human dari penulisnya Osamu Dazai. Jadi buku ini menceritakan tentang karakter utama yang bernama Oba. Dia ini dari kecil selalu mempunyai kesulitan untuk membuat koneksi dengan manusia lain, dan dia merasa dia nggak mengerti apa artinya menjadi seorang manusia. Dari kecil dia menyadari dari interaksi orang-orang sekitarnya bahwa kebanyakan dari interaksi itu cuma tata krama, sopan santun, dan omong kosong belaka. Jadi hingga dia dewasa, Oba mempunyai kesulitan untuk membangun koneksi dengan orang lain secara tulus. Novel ini mengeksplorasi tentang tema isolasi dan alienasi dari masyarakat. Dan karena kondisi ini, Oba mencoba untuk membunuh dirinya berkali-kali. Cerita dari novel ini banyak mengambil dari pengalaman hidup Osamu Dazai sendiri. Dazai dalam hidupnya juga berkali-kali mencoba untuk mengambil nyawanya sendiri. Dan salah satu contohnya adalah saat dia mencoba untuk membunuh diri bersama dengan pasangannya. By the way, cerita ini juga diceritakan di dalam bukunya. Tidak lama setelah Dazai menyelesaikan buku ini, dia mencoba untuk mengakhiri hidupnya lagi, dan pada akhirnya dia berhasil mengambil nyawanya. Menurut gue, buku ini memberikan kesempatan yang sangat langka untuk kita bisa melihat apa sih yang ada dalam pikiran orang-orang yang mempunyai depresi selama seumur hidupnya, dan apa yang membuat mereka untuk memutuskan membunuh diri. Selain itu, buku ini juga melambangkan kenapa gue berasa media buku tuh mempunyai storytelling yang sangat unik dibanding media-media lain. Contohnya kalau kalian bandingkan dengan film atau TV shows, kebanyakan visi yang kalian tonton tuh merupakan gabungan dari visi-visi dari produser, dari director, dan kadang-kadang juga studio yang membiayai pemfilman film ini atau TV show ini. Tapi itu berbeda banget dengan buku, karena kebanyakan buku itu cuma dari satu penulis, dan kalian bisa merasakan visi dari penulis ini secara autentik. Selain itu, buku juga biasanya lebih panjang daripada film-film yang kita tonton, jadi kita mempunyai kesempatan lebih untuk menggali lebih dalam kepada pemikiran dan motivasi daripada karakter-karakter yang diceritakan dalam buku. Book review. Selanjutnya, gue pengen kasih rekomendasi ke kalian tentang buku-buku non-fiksi yang gue anggap menarik. Dan buku pertama yang pengen gue share adalah The Immortal Life of Henrietta Lacks dari Rebecca Skloot.
Buku ini menceritakan tentang hidup Henrietta Lacks. Dia tuh merupakan wanita kulit hitam yang hidup di Amerika pada tahun 1950-an. Dia meninggal karena kanker serviks, tapi sebelum dia meninggal, sel kanker serviksnya diambil oleh dokternya tanpa sepengetahuan dia. Dari situ, sel Henrietta berhasil dikembangkan di dalam lab dan menjadi sel manusia pertama yang berhasil dikembangbiakan terus-menerus dan menjadi immortal atau tidak dapat mati. Karena properti ini, sel Henrietta menjadi sel yang sangat berguna untuk penelitian medis di seluruh dunia. Oleh karena itu, sel Henrietta sampai sekarang sudah berkembang biak dan bermultiplikasi dalam jumlah triliunan. Jumlah sel Henrietta yang hidup sekarang di dalam lab-lab di seluruh dunia lebih banyak daripada jumlah sel yang ada dalam tubuh Henrietta pada saat dia masih hidup. Beberapa puluh tahun setelah Henrietta meninggal, akhirnya anak-anaknya mengetahui bahwa sel mamanya masih hidup dan masih dieksperimenkan sampai sekarang. Selain itu, buku ini juga membahas tentang penelitian-penelitian apa aja yang menggunakan sel Henrietta. Beberapa contohnya adalah perkembangan kemoterapi dan perkembangan vaksin buat polio. Buku ini juga mempertanyakan tentang kode etik yang ada dalam penelitian biomedis yang dilakukan di seluruh dunia. Book review. Untuk buku non-fiksi selanjutnya, gue bakal share 3 buku yang tiga-tiganya ngebahas tentang sejarah umat manusia secara garis besar. Buku pertama judulnya Sapien dari Yuval Noah Harari, dan buku ini lumayan banyak orang udah tahu, dan gue yakin banyak juga yang udah pernah baca buku ini. Buku ini ngebahas sejarah umat manusia dari zaman nenek moyang kita yang masih nomaden sampai zaman ke-20-an atau zaman sekarang. Menurut gue buku ini lumayan gampang dibaca karena kebanyakan isi dari buku ini sudah banyak kita pelajari dari pelajaran sejarah di SMA. Buat buku kedua, judulnya adalah Guns, Germs, and Steel dari penulisnya Jared Diamond. Buku ini juga ngebahas tentang garis besar sejarah manusia, tapi bedanya adalah penulis dari buku ini berusaha memberikan penjelasan kenapa pada zaman modern negara-negara Eropa berhasil mendominasi dunia. Dia berusaha menjelaskan bahwa bukan faktor internal seperti genetik, IQ, dan lain-lain yang memberikan keuntungan pada negara-negara Eropa, tapi faktor-faktor eksternal lah yang membuat negara-negara Eropa berhasil mendominasi dunia pada tahun 1800-an sampai 1900-an. Buku terakhir yang pengen gue share, yang topiknya juga tentang sejarah manusia, judulnya adalah Destiny Disrupted dari Tamim Ansari. Kebanyakan yang kita pelajari dari sejarah SMA atau 2 buku pertama tadi menempatkan peradaban Eropa sebagai aktor utama dari sejarah umat manusia. Destiny Disrupted berusaha memberikan perspektif yang berbeda. Buku ini menceritakan sejarah umat manusia melalui perspektif dunia Islam. Skop dari buku ini mulai dari lahirnya Nabi Muhammad, zaman Khalifah, Kesultanan atau Kerajaan Ottoman, sampai konflik yang masih terjadi sampai sekarang di Israel dan Palestina. Buat gue sendiri, buku ini merupakan buku yang paling menarik buat gue karena banyak banget isi dari buku ini yang gue sendiri belum tahu. So, gue rekomen banget buku ini buat kalian yang pengen lebih tahu tentang sejarah dunia Islam. Book review. Alright, that's all buat video kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan buku-buku ini juga menarik buat kalian. Dan buat kalian yang pengen dengerin gue ngomongin tentang buku-buku yang lain atau hobi-hobi gue yang lain, bisa subscribe ke channel ini. Dan I'll see you guys in the next video. Bye-bye.